Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, kami akan lanjutkan Jari Channel. Jangan lupa tekan tombol like. Bab 1331. Kamu akan menjadi seorang ayah lagi. Li Xuan-er tampak malu dan bersemangat. Ah, hahaha, hahaha. Tang Zichen tertawa terbahak-bahak. Sebentar lagi ada anak keempat. Ken Nui, Feng Su, Win Bell. Apa selanjutnya, putra atau putri? Istri, terima kasih. Tang Zichen memeluk Li Xuan-er dan berkata, Li Xuan-er tampak sangat pemalu. Satu hari, kakak ketiga, bersiaplah, dalam beberapa hari kamu harus pergi. Berangkat, kemana? Omong kosong, pergilah ke Great Martial Empire Dynasty dan dengarkan ceramah orang kuat itu. Tang Zichen menamparkan kepalanya, hampir melupakannya. Dia telah melamar 9 bulan lalu. Dekret untuk memasuki ibu kota telah turun. Keluarga kami memiliki 3 slot untukmu, Jin Yue, dan putraku, Jin Ding. Oke, kapan kita berangkat? Dalam 2 hari, kuliahnya akan berlangsung selama 3 bulan. Bagus. Kakak ketiga, saya harap Anda dapat membuat perbedaan kali ini ketika Anda memasuki ibu kota untuk mendengarkan ceramah yang kuat. Saya harap begitu. 2 hari kemudian, Tang Zichen, Jin Yue, dan Jin Ding, mereka bertiga siap berangkat. Kakak keluarga mengandalkanmu, kata Tang Zichen. Jangan khawatir, denganku di sini, keluarga Jingyan akan baik-baik saja. Tetapi kalian, memasuki kota kekaisaran itu luar biasa. Kamu harus ingat bahwa kamu tidak boleh menimbulkan masalah. Kamu harus berhati-hati di setiap langkah dan tidak menyinggung orang lain. Karena di kota kekaisaran, setiap orang memiliki latar belakang yang mengerikan, dan jika Anda tidak berhati-hati, Anda akan mati di negeri asing. Jin Yao dengan sungguh-sungguh menginstruksikan. Oh, kakak jangan khawatir. Selain itu, dengan kakak kedua orang yang sudah tua dan berprestasi tidak akan terjadi apa-apa. Jin Yao juga berkata, kakak ketiga, anakku Jin Ding kali ini di ibu kota bersamamu, meski usianya lebih tua darimu tapi kekuatannya sedikit lebih lemah, melangkah ke tahap awal kenaikan puncak selama beberapa tahun. Begitu niat tahap tengah bahkan tidak terasa. Anda harus lebih berhati-hati. Dan saudara laki-laki saya yang kedua, meskipun dia merasakan niat tahap tengah lebih dari Anda, tetapi kekuatannya jauh di belakang Anda. Tang Zichen tersenyum, kakak tidak perlu mengatakan hal yang lebih sopan, kakak ketiga mengerti. Jin Yao menambahkan, dan hati-hati dengan satu orang lagi. Siapa? Tang Zichen bertanya. Hai King, sebelumnya dari keluarga Poseidon. Hai King. Oh, kalau dipikir-pikir itu. Aku pernah mendengar sebelumnya bahwa Hai King bertunangan dengan pria yang agak kuat di kota kekaisaran, dan kali ini, dengan jatuhnya keluarga seagot, Hai King pasti akan memasuki ibu kota, jadi berhati-hatilah. Tang Zichen memandang ke arah Li Xuan-er, yang sudah hamil 2 bulan. Tang Zichen dipenuhi dengan keengganan. Xuan-er, kali ini, 3 bulan ke ibu kota untuk kuliah, ditambah jalan bolak-balik, aku khawatir butuh 7 atau 8 bulan untuk kembali. Kamu punya bayi, aku tidak bahkan yakin itu akan berada di sisimu. Tang Zichen dipenuhi rasa bersalah, dan aku tidak tahu apakah itu ilusi Tang Zichen, tapi selalu terasa seperti wajah Xuan-er, dalam ingatannya, mulai perlahan kabur, seolah-olah dia akan kehilangannya. Tang Zichen takut dengan perasaan ini. Mungkin, dia terlalu khawatir. Xuan-er Li tersenyum, tidak apa-apa, pastikan untuk kembali dengan selamat. Aku dan bayinya, menunggumu. Tang Zichen mencium Li Xuan-er, lalu berkata ke perutnya, nak, jadilah baik dan tunggu aku. Tang Zichen melanjutkan perjalanannya. Jin Yue dan Jin Ding sedang duduk di jiao hitam, sementara Tang Zichen duduk di punggung Little Fire. Tang Zichen masih membawa Little Fire untuk pergi. Adapun Little Black, dia punya anak dan agak tidak bisa dihubungi. Kakak kedua ini.
Berapa lama untuk melakukan perjalanan ke Great Martial Imperial City? Tang Zichen bertanya. Jin Yue berkata, lebih dari 3 bulan jika lebih lambat, lebih dari 2 bulan jika lebih cepat, tapi kami telah menganggarkan waktu kami dengan baik sejak awal. Jadi kami memiliki 3 bulan untuk perlahan-lahan melakukan perjalanan ke Great Martial Royal City. Aku tidak tahu apakah aku bisa kembali ke masa ketika suanerku melahirkan. Tuhan tahu mengapa aku pergi ke kuliah ini. Kakak kedua, bisakah aku berhenti pergi? Kakak ketiga, ceramahnya jarang, mungkin tidak ada satupun dalam 10 tahun, apalagi ceramahnya semua dinarasikan oleh orang-orang yang berkuasa di tingkat puncak akhir. Itu pasti sangat penting untuk peningkatan kita. Bisa saya katakan bahwa mendengarkan ceramah 3 bulan sebanding dengan memakan binatang eksotis berusia 10.000 tahun. Anda memikirkannya sendiri, apakah itu layak untuk dilepaskan? Akan sia-sia bagi Anda untuk melepaskan ceramah hanya untuk melahirkan dengan istri Anda. Selain itu, kamu mungkin masih bisa kembali ke masa lalu. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi ke kuliah. Dalam sekejap mata, 2,5 bulan berlalu. Tang Zichen, mereka bertiga, tidak tergesa-gesa menuju kota kerajaan bela diri agung, melewati banyak tempat dalam perjalanan, beristirahat ketika mereka lelah dan makan ketika mereka lapar. Kakak ketiga, Golden Top, kita akan segera memasuki Great Martial Royal City, bergembiralah. Bagus. Tang Zichen juga terlihat sedikit gugup. Kota Kekaisaran Bela Diri Besar telah tiba, ada begitu banyak orang, dan bahkan sebelum tiba di Kota Kekaisaran Bela Diri Besar, Tang Zichen sudah merasakan tekanan tak terlihat dari Kota Kekaisaran Bela Diri Besar, seolah-olah semua orang di dunia akan merangkak di bawah tekanan ini. Sesampainya, Tang Zichen akhirnya melihat gerbang Great Martial Royal City. Gerbangnya sangat besar, membentang puluhan ribu meter. Plakat batu di pintu masuk kota bertuliskan, Great Martial Royal City. Di bawah plakat batu ada lebih dari 100 gerbang untuk masuk. Siapapun harus masuk melalui gerbang, tidak boleh melompat atau membunuh tanpa ampun. Berhenti. Tang Zichen tiga dihentikan di salah satu gerbang. Penjaga yang menghentikan mereka adalah penjaga dari tahap awal Deng Feng, dan jumlah penjaga di sini tidak banyak, tetapi Tang Zichen tidak dapat memikirkan perlawanan dalam dirinya sendiri, seolah-olah ada orang tertinggi yang mengawasi dan menatap semua orang di tempat ini. Jin Yue sibuk mengeluarkan dekret dan berkata, "Halo, kami memasuki ibu kota untuk mendengarkan ceramah, tolong tanyakan bagaimana kami harus pergi." Penjaga memverifikasi keaslian dekret tersebut dan berkata, "Memasuki ibu kota untuk mendengarkan ceramah, silakan masuk di gerbang kota ke-98. Oke, terima kasih." Tang Zichen 3 orang tiba di gerbang kota ke-98, ternyata setiap gerbang, setelah memasuki kota kekaisaran, pergi ke tempat yang berbeda, yang menunjukkan betapa besarnya kota kekaisaran itu. Setelah memasuki kota kekaisaran, tidak ada pelanggaran yang diperbolehkan, jika tidak kamu akan menanggung akibatnya. Ya. 3 orang Tang Zichen akhirnya memasuki kota kekaisaran dan menemukan lokasi kuliah, Akademi Negara Kerajaan Bela Diri Agung. Karena masih ada setengah bulan sebelum waktu kuliah, 3 orang Tang Zichen pertama kali menemukan penginapan untuk menginap di dekat Akademi Nasional, dan ketika hari kuliah dimulai, mereka bisa masuk untuk mendengarkan kuliah dengan dekret mereka. Penginapan yang mereka masuki bertiga sangat ramai karena hampir semuanya adalah orang-orang dari seluruh dunia yang datang untuk mendengarkan ceramah. Pernahkah kamu mendengar orang kuat yang memberikan ceramah kali ini adalah Wang Yingwu senior yang terkenal dari Kerajaan Bela Diri Agung. Wang Yingwu, tetapi Kerajaan Bela Diri Agung, salah satu dari 10 penguasa terkuat. Wow, bukankah itu akan membuat kita kaya? Omong kosong, berkembang pesat. Apakah Anda tahu berapa banyak orang yang mendengarkan ceramah ini? Berapa harganya? 100.000. Wow, sial, sebanyak itu.
Omong kosong, seluruh Great Martial Empire, berapa banyak orang di tahap awal kenaikan puncak. Hehe, semoga setelah mendengarkan ceramah, saya bisa mendapatkan sesuatu. Apakah ada keuntungan atau tidak tergantung pada bakat individu. Beberapa orang, setelah mendengarkan ceramah 3 bulan, dapat memahami keadaan pikiran tahap menengah 5 kali, bahkan lebih. Terserah kalian semua, hahaha. Tang Zichen duduk di penginapan, mendengarkan orang-orang di sekitarnya berbicara, tepat pada waktunya untuk mempelajari lebih lanjut tentang ceramah tersebut. Saat itu, seorang pria masuk di pintu masuk penginapan. Ah, Tang Zichen mengenali orang itu dengan pandangan sekilas. Jin Yue sibuk bertanya, kakak ketiga, apakah kamu mengenal orang itu? Tang Zichen mengepalkan kedua tangannya dan berkata, namanya Yuan Jie, dia mengejarku lagi sebelumnya, dia pasti terkait erat dengan pemusnahan keluargaku. Benar, pria yang masuk dari pintu masuk penginapan saat ini adalah pria yang sama yang memimpin sekelompok orang ke sungai dan danau untuk mencari ikan kebocoran ketika Tang Zichen belum datang. Kepada kekaisaran bela diri besar, pria dari alam Dengfeng. Untungnya, pada saat itu, Tang Zichen telah menggunakan peti harta karun mesin yang dia miliki sebagai seorang anak untuk menipu masa lalu, atau dia tidak akan tahu konsekuensinya. Saat itu pria dari Peak Ascending Realm itu, bernama Yuan Jie, berusia 70 tahun dan memiliki seorang putra berusia 30 tahun. Putra itu telah dibunuh oleh Tang Zichen. Jin Yue menasihati, kakak ketiga, jangan impulsif sekarang. Pria ini bernama Yuan Jie, meskipun dia baru di tahap awal Peak Deng, mudah untuk membunuhnya, tapi menurutku dia hanya karakter minor. Aku mengerti. Kepalan tangan Tang Zichen mengendur. Awalnya, Yuan Jie ini sangat kuat sehingga Tang Zichen bahkan tidak bisa menandinginya. Tapi sekarang, di depan Tang Zichen, dia bisa dibunuh dengan satu gerakan. Mungkin Yuan Jie ini, yang tidak pernah bermimpi bahwa kesempurnaan Zhongxi yang begitu lemah beberapa tahun yang lalu, sekarang dapat membunuhnya dalam hitungan detik. Yuan Jie itu memasuki penginapan dan memasuki kamar pribadi. Tang Zichen akan mencari tahu misteri asal-usulnya, jadi dia mungkin harus mulai dengannya. Kakak kedua, kalian duduk di sini dulu, aku akan memeriksanya. Kakak ketiga, hati-hati, bagaimanapun juga ini adalah kota kekaisaran. Saya akan. Tang Zichen dengan hati-hati mendekati kamar pribadi. Tang Zichen tidak tahu siapa yang duduk di kamar pribadi ini, apakah ada orang yang sangat kuat, jadi Tang Zichen hanya bisa berpura-pura sedang lewat dan perlahan berjalan keluar dari kamar pribadi, tidak berani berhenti sehingga tidak ada yang akan menemukannya, apapun. Untungnya, kedap suara kamar pribadi ini sangat buruk, dan meskipun Tang Zichen hanya melewati pintu, dia masih mendengar beberapa kata. Haha, kakak Yuanji. Kamu juga perlu mendengarkan ceramah Wang Yingwu. Seorang pria tertawa dan berkata. Pria lain berkata, omong kosong, Wang Yingwu adalah salah satu dari 10 penguasa terkuat, dan selain itu, Wang Yingwu memiliki hubungan yang tidak biasa dengan pamannya. Yuan Jie berkata, baiklah, kalian jangan mengolok-olok saya. Hehe, kakak Yuan Jie, terakhir kali kamu membuat jasa, kurasa kamu tidak gagal mendapatkan keuntungan. Apa gunanya? Itu hanya menemukan peti yang patah. Tang Zichen sudah lewat. Ketika Tang Zichen mendengar mereka menyebutkan peti itu, membuat jasa, Tang Zichen meragukan bahwa itu akan tentang peti harta karun mesin miliknya. Tang Zichen tergoda untuk menggunakan teknik transmisi suara 1000 mil untuk menguping, tetapi Tang Zichen menyerah pada gagasan itu. Jika ada ahli di dalamnya, bahkan jika mereka bukan ahli, mereka mungkin akan menemukannya. Tang Zichen kembali ke mejanya. Kakak ketiga, apakah kamu mendapatkan sesuatu? Tidak, aku baru saja mendengar bahwa Yuan Jie akan mendengarkan ceramah juga, dan Yuan Jie tampaknya memiliki hubungan yang baik dengan Wang Yingwu.
Wang Yingwu adalah salah satu dari 10 penguasa terkuat dan dia memiliki hubungan yang dangkal dengannya, jadi sepertinya kamu memiliki musuh yang luar biasa. Tang Zichen mendengus, tidak peduli seberapa kuat saya, suatu hari saya harus membunuh musuh saya dengan darah. Kakak ketiga, jika kamu ditemukan oleh Yuan Jie itu sekarang, apakah dia masih bisa mengenalimu? Kurasa kamu perlu sedikit menyamarkan dirimu. Yah, memang perlu untuk menyamarkannya, kalau tidak akan aneh jika dia tidak curiga ketika dia melihat bahwa aku telah melangkah ke Peak Ascension hanya dalam beberapa tahun. Namun, Tang Zichen mengingatnya ketika mereka datang untuk mencarinya, mereka telah memberitahu semua orang kuat sekte bahwa orang yang dia cari mungkin sangat berbakat. Oleh karena itu, Tang Zichen tidak dapat membiarkan Yuan Jie mengenalinya sekarang. Kakak ketiga, ada terlalu banyak orang yang cakap di kota kekaisaran ini, kamu mungkin tidak dapat menyembunyikan beberapa orang hanya dengan mengenakan topeng simulasi. Kupikir kamu harus mempelajari teknik penyamaran. Tapi, di mana aku akan menemukan rahasia penyamaran? Haha, kakak ketiga. Tentu saja ada alasan mengapa saya menyarankan Anda mempelajarinya. Sejujurnya, saya sangat ahli dalam teknik penyamaran, kata Jin Yue. Tidak mungkin, kakak kedua, kamu masih tahu seni penyamaran. Pada saat ini, Jin Ding tersenyum, senior Tang, ketika paman kedua saya masih muda, dia dikenal sebagai Master of Facelift. Dia adalah master penyamaran yang terkenal di Golden Thread City. Jin Yue tertawa, itu ketika aku masih muda untuk mengejar seorang wanita, tapi sayangnya penampilanku biasa saja, itu sebabnya aku memuja seorang master dan mempelajari seni penyamaran, mengubah wajahku menjadi sangat orang yang tampan. Belakangan aku memang mengejarnya, tapi penyamaran bukanlah wajah asliku, dan penyamaran itu tidak baik untuk waktu yang lama, jadi ketika anak itu lahir aku berhenti menyamar, dan saat itu adalah sudah terlambat bagi istriku untuk mengetahui kebenaran. Hahaha, kakak kedua, aku tidak menyangka kamu memiliki cerita yang begitu menarik. Nah, kakak kedua, maka aku akan merepotkanmu untuk mengajariku seni penyamaran. Setelah kembali ke kamarnya di penginapan, Tang Zichen mempelajari teknik penyamaran dari Jin Yue. Jin Yue berkata, kakak kedua, saya harus memberitahu Anda sebelumnya. Teknik penyamaran yang saya ajarkan adalah membiarkan Anda mengontrol kontraksi otot wajah Anda sehingga Anda dapat mencapai efek penyamaran. Efek ini tidak mudah dikenali, tetapi itu terbatas. Misalnya, Anda hanya dapat mengubah 4 atau 5 bentuk wajah jika Anda menguatkan diri, apalagi menjadi siapapun yang Anda inginkan. Tidak masalah, aku hanya perlu tidak dikenali. Setelah beberapa hari belajar, Tang Zichen menerapkan dirinya dengan bebas. Tang Zichen melihat ke cermin dan berkontraksi dan melebarkan beberapa otot wajah, dan segera penampilan Tang Zichen terlihat sangat berbeda. Hanya matanya yang masih sama, tetapi matanya bisa menyamarkan diri, dan suaranya bisa berubah dengan sendirinya. Tang Zichen berubah menjadi pria jelek berwajah pedesaan. Setengah bulan kemudian, ceramah dimulai, dan Tang Zichen masuk Akademi Nasional dan mulai mendengarkan ceramah. Di alun-alun besar Akademi Nasional, yang menampung 100.000 orang, ada penonton yang diam-diam mendengarkan seorang pria kuat di puncak akhir Dengfeng berbicara tentang cara seni bela diri. Harus dikatakan bahwa Wang Yingwu memang orang yang kuat, dan Tang Zichen merasa sangat dihargai setelah mendengarkan ceramah satu hari itu. Pada malam pertama, Tang Zichen sekali lagi merasakan niat dari tahap tengah kenaikan puncak. Tang Zichen terus mendengarkan dan kembali pada malam hari untuk pemahaman yang tenang. Dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu. Bulan ini, Tang Zichen telah merasakan keadaan pikiran tingkat menengah sebanyak 3 kali, yang berarti bahwa Tang Zichen telah merasakan keadaan pikiran tingkat menengah sebanyak 4 kali.
Kakak ketiga, kamu terlalu kuat. Jika kamu terus seperti ini, aku khawatir kamu akan selangkah lebih maju dariku ke tahap tengah kenaikan puncak. Kata Jin Yue dengan kagum. Tang Zichen tersenyum. Kakak kedua, nanti kamu pergi, semakin sulit kamu tahu itu. Tang Zichen bertanya pada Jin Deng, apakah kamu mendapatkan sesuatu bulan ini? Kubah emas menghela nafas, tidak ada yang bisa ditampilkan untuk itu. Jin Ding sangat tertekan, juga mendengarkan ceramah. Tang Zichen telah merasakan niat tahap tengah 3 kali dalam sebulan, dan dia tidak bereaksi. Betapa seorang pria dibandingkan dengan seorang pria, dia sangat marah. Tang Zichen hanya menepuk pundaknya dengan nyaman dan berkata bergembiralah. Ceramah berlangsung selama 3 bulan, Tang Zichen berharap bahwa pada akhir 3 bulan, dia akan memahami niat tahap tengah setidaknya 8 kali. Dalam hal ini, dia sangat dekat untuk mencapai puncak tahap tengah. Tang Zichen sangat bersemangat memikirkan untuk mencapai puncak tengah di usia yang begitu muda. Di bulan kedua, Tang Zichen benar-benar mengesampingkan apapun karena dia mendengarkan ceramah dengan serius setiap hari. Di akhir kuliah bulan kedua, Tang Zichen merasakan 3 suasana hati lagi. Sejauh ini, Tang Zichen telah memahami total 7 niat pertengahan puncak. Yai 7 kali, dengan 3 lagi yang tersisa aku bisa melangkah ke pertengahan puncak kenaikan, Yai. Tang Zichen sangat gembira. Hari ini di akhir ceramah, Wang Yingwu bertanya kepada 100.000 orang di sana, siapa yang telah memahami niat tahap tengah lebih dari 5 kali dalam 2 bulan ini. Saat itu, hanya 3 orang yang mengangkat tangan. Tang Zichen tidak mengangkat tangannya. 3 orang yang mengangkat tangan semuanya menyadari tepat 5 kali. Tang Zichen, sebaliknya, telah memahaminya 6 kali. Jika Tang Zichen mengangkat tangannya saat itu, saya khawatir itu akan segera menarik perhatian di antara 100.000 orang. Wang Yingwu berkata kepada 3 orang yang mengangkat tangan, kamu sangat baik. Adapun Jin Yue, dia masih belum memahami niat terakhir, sementara Jin Ding lebih buruk lagi, bahkan tidak sekalipun. Dalam masa hidup Jin Ding akan sangat sulit baginya untuk melangkah ke tengah puncaknya. Bulan terakhir kuliah dimulai. Tang Zichen masih mendengarkan dengan penuh perhatian. Hanya saja sebagian besar isinya adalah apa yang dia dengar dalam 2 bulan sebelumnya, dan tidak ada lagi petunjuk yang berguna untuk dikatakan. Jadi, ceramah bulan lalu, untuk Tang Zichen, keuntungannya semua orang sangat kecil, dan Wang Yingwu pasti memiliki beberapa keberatan. Lagi pula orang kuat manapun, jika bukan anggota keluarga mereka sendiri, tidak menginginkan yang lain untuk melakukannya, menjadi kuat. Pada akhirnya, bulan terakhir kuliah, Tang Zichen hanya sekali memahami gagasan itu. Dengan kata lain, setelah 3 bulan, Tang Zichen telah memahami sebanyak 7 kali, dan dengan tambahan yang sebelumnya, dia telah memahami maksud tahap tengah sebanyak 8 kali. Jin Yue dan Jin Ding, di sisi lain, tetap seperti apa adanya. Kuliah 3 bulan berakhir seperti ini. Tang Zichen dan mereka bertiga duduk di penginapan untuk makan, dan besok mereka akan pergi untuk kembali ke kota Sutra Emas. Kakak ketiga, kamu adalah pemenang terbesar. Setelah 3 bulan kuliah, kamu telah memahami 7 kali. Kamu sekarang, hanya 2 kali lagi dari tahap tengah kenaikan puncak. Kamu pasti akan melangkah ke tengah tahap kenaikan puncak lebih cepat dariku. Jin Yue berkata dengan agak masam. Haha, kakak kedua. Jangan cemas, cepat atau lambat kamu akan. Selain itu, aku masih punya 2 kali lagi. Aku tidak tahu kapan aku bisa. Kali ini untungnya aku mengambil kesempatan kuliah. Jika tidak, saya harus berjuang setidaknya 10 tahun lagi untuk mencapai titik ini. Baiklah, hentikan, kamu akan bergegas pulang besok. Tang Zichen kembali ke kamarnya di penginapan dan tidur nyenyak malam ini. Dia akan bergegas pulang besok dan semoga pulang tepat waktu untuk melahirkan Suaner.
Tang Zichen baru saja akan tertidur ketika dia tiba-tiba melihat seseorang duduk di sudut kamarnya. Tang Zichen kaget, Tang Zichen bahkan tidak menyadari ada seseorang di sudut ruangan. Tang Zichen yakin sudut itu kosong ketika dia memasuki ruangan, yang berarti orang itu baru saja masuk dan Tang Zichen tidak menyadarinya sedikit pun. "Kamu, siapa kamu?" Tang Zichen sibuk bertanya orang yang luar biasa. Tang Zichen tidak perlu memikirkannya dan tahu bahwa dia sama sekali bukan tandingan orang ini, tetapi orang ini tidak membunuhnya segera, jadi dia seharusnya tidak menjadi musuh. Pria tua itu terkekeh, "Junior, pemahaman yang bagus. Siapa kamu?" Namun, lelaki tua itu tidak menjawab Tang Zichen dan terus tertawa. "Junior, dari semua orang yang mendengarkan ceramah kali ini, bakatmu adalah yang paling luar biasa. Aku tidak memahami maksudmu. Junior, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa tujuan kerajaan bela diri agung bersusah payah mengadakan kuliah adalah untuk membuat kalian meningkat? Atau apa?" Tang Zichen gugup, dan Tang Zichen tiba-tiba bertanya-tanya apakah ini bisa menjadi konspirasi dari Great Martial Empire. "Hahaha, jangan gugup, meskipun tidak sesederhana kelihatannya, kerajaan bela diri agung tidak berniat menyakitimu. Kerajaan bela diri agung sedang mengadakan ceramah, tetapi itu hanya untuk menemukan kejeniusan," kata lelaki tua itu. "Lalu apa? Temukan si jenius dan bunuh dia." Tang Zichen bertanya dengan waspada. "Hahaha, tebakanmu benar, bunuh." Tiba-tiba, tatapan lelaki tua itu menjadi dingin. Namun, di detik berikutnya, lelaki tua itu tertawa lagi. "Kalau saya tidak salah, 3 orang yang mengangkat tangan bulan lalu sudah mati saat ini. Apa maksudmu?" "Baiklah, aku tidak akan menggodamu lagi, tetapi selama 50 tahun terakhir, kerajaan bela diri agung telah mengadakan ceramah atau pelatihan setiap beberapa tahun dengan tujuan menemukan orang jenius dan kemudian membunuh mereka. Tujuan melakukan ini adalah untuk memantapkan aturan keluarga kekaisaran kerajaan bela diri agung. Anda, di sisi lain, cukup pintar untuk tidak mengungkapkan bakat Anda, jika tidak Anda akan mati saat ini." "Ah, kamu, bagaimana kamu tahu?" Tang Zichen bertanya dengan kaget. "Hahaha, jangan tanya saya bagaimana saya tahu, sekarang jawab apapun yang saya tanyakan, dan jika jawaban Anda, jika tidak memuaskan saya, maka saya akan membunuh Anda malam ini." "Oh. Pertanyaan pertama, apa pendapatmu tentang praktik pembunuhan jenius keluarga kerajaan bela diri agung?" tanya lelaki tua itu. Tang Zichen berkata, "Saya merasa sangat keterlaluan bahwa keluarga kerajaan bela diri agung telah menggunakan taktik seperti itu untuk memperkuat aturan mereka. Itu sangat menjijikan, meskipun itu memang dapat mengekang pertumbuhan beberapa jenius, tetapi, singkatnya, aku sangat marah." Pertanyaan kedua, apa pendapatmu tentang klan Yuan dari kerajaan bela diri agung hari ini? Keluarga Yuan. Mungkinkah keluarga kekaisaran kerajaan bela diri agung hari ini adalah klan Yuan? Pria tua itu memutar matanya, "Apakah kamu berpura-pura? Tidak satu pun dari ini. Maaf, aku benar-benar orang pertama yang tahu, tapi aku tidak memiliki sedikit pun kasih sayang untuk klan Yuan, dan aku akan mengatakannya bahkan jika kamu membunuhku." "Hahaha, apakah kamu yakin kamu berbicara dari hati? Percaya atau tidak, senior, kamu masih belum memberitahuku siapa kamu dan mengapa kamu mencariku." Pria tua itu berkata, "Saya tidak akan memberitahu Anda tentang siapa saya akan bertanya kepada Anda sekarang apakah Anda bersedia bergabung dengan organisasi Jiwa Kesepian." Organisasi Lonely Soul. Kau hanya perlu menjawabku." Tang Zichen sedikit tertekan karena seseorang tiba-tiba berlari keluar dan memintanya untuk bergabung dengan beberapa organisasi yang kacau, tetapi apakah Tang Zichen punya pilihan? Jika Tang Zichen mengatakan tidak, lelaki tua ini pasti akan membunuh seseorang.
Dengan sukarela. Kenapa mau? Pria tua itu menatap mata Tang Zichen dan bertanya, seolah-olah Tang Zichen bisa dibunuh jika dia menjawab ketidaksenangannya. Sayangnya, Tang Zichen adalah orang yang cerdas dan dari nada suara lelaki tua itu, dia sudah tahu bahwa lelaki tua itu muak dengan kekaisaran bela diri agung. Tang Zichen berkata, karena saya tidak puas dengan kekaisaran bela diri agung klan Yuan, dan mereka dengan sengaja memasang jebakan untuk membunuh para jenius, yang membuat saya merasa kedinginan. Hahaha, bagus kamu lulus, maka mulai sekarang kamu adalah anggota Lonely Soul Organization, nama kodemu adalah Kepala Banteng. Oh, baiklah, Bullhead, tunjukkan sifat aslimu. Apa? Jangan berpura-pura, aku tahu kamu menggunakan penyamaran, tingkat penyamaran ini, kamu pikir kamu bisa menipu mataku. Jika kamu benar-benar ingin belajar, aku akan mengajarimu teknik 10 kali lebih pintar daripada penyamaran yang kamu lakukan ini, sekarang. Karena dia sudah ditemukan, Tang Zichen tidak punya pilihan selain mengungkapkan wajah aslinya. Setelah melihat wajah asli Tang Zichen, lelaki tua itu mengangguk dengan sedikit senyum dan berkata, tidak buruk, yang mengejutkan saya, Anda terlihat sangat tampan, sepertinya Anda cocok untuk satu hal. Apa maksudmu? Kamu tidak perlu khawatir tentang apa artinya. Kalau begitu aku akan pulang besok, menantu perempuanku akan melahirkan dalam beberapa bulan dan aku khawatir aku tidak akan berhasil, kata Don Zichen. Nak, kamu tidak bisa kembali sampai aku menyuruhmu. Apa sebenarnya yang kamu ingin aku lakukan? Kamu ambil ini dulu, jangan khawatir, itu tidak akan membunuhmu, itu hanya sesuatu untuk memastikan kesetiaanmu pada Lonely Soul Organization. Senior, kamu memaksaku. Apakah kamu masih punya pilihan? Jika aku melaporkan informasimu ke Kerajaan Bela Diri Besar, menurutmu Kerajaan Bela Diri Agung akan membebaskanmu? Seseorang pasti akan dikirim untuk mencekikmu. Kamu bergabung dengan organisasi jiwa kesepian sekarang adalah satu-satunya milikmu pilihan. Saya harap Anda mengerti bahwa meminta Anda mengambil benda ini bukan untuk menahan Anda, tetapi hanya untuk bertanggung jawab atas kehidupan jutaan orang di Lonely Soul Organization. Jika Anda mengkhianati, maka tidak semua orang harus menemani Anda. Untuk kematianmu, demikian juga jika anggota lain memberikan informasi Anda, maka Anda juga tidak dapat menjaga keluarga Anda bersama. Apakah Anda juga ingin semua orang di Lonely Soul Organization setia selamanya? Itu juga untuk kebaikan semua orang. Jangan katakan kamu, bahkan aku telah mengambil ini, kata lelaki tua itu. Aku tidak percaya. Jika kamu tidak percaya, lupakan saja, aku tidak akan memberitahumu seberapa besar Lonely Soul Organization itu. Yang perlu kamu ketahui adalah jika kamu mengantre sekarang, setelah kamu berhasil di masa depan, kamu akan hidup kehidupan yang lebih baik daripada yang Anda lakukan sekarang, menyegel raja dan tanah. Hahaha, aku agak mengerti. Setelah semua kekacauan ini, kalian berencana untuk merebut tahta. Tang Zichen tertawa keras. Merencanakan untuk merebut tahta. Salah, kami hanya mengambil kembali apa yang menjadi hak kami. Baiklah, hentikan omong kosong itu, bahkan aku harus mengambil sesuatu. Kamu pikir kamu bisa menghindarinya, makanlah. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen merasakan sebutir sesuatu memasuki perutnya. Tang Zichen tidak mengatakan apa-apa, hidupnya terjepit di tangan seseorang. Apa itu pil belaka? Tang Zichen bertanya, sekarang aku sudah memakannya, kamu bisa mengatakan yang sebenarnya, apa sebenarnya yang kamu ingin aku lakukan? Hahaha, Tang Zichen, kamu jenius. Lonely Soul Organization kami, yang paling kami butuhkan adalah kejeniusan seperti ini. Menurutmu apa lagi yang bisa kamu lakukan? Tentu saja untuk menarikmu masuk. Di masa depan untuk mengambil kembali dunia, Anda juga mendapat bagian dari kredit. Organisasi pasti tidak akan melupakan Anda, tentu saja Anda bisa.
berapa banyak kredit yang Anda bangun untuk organisasi terserah Anda. Jadi, apa akibatnya jika saya meminum pil ini? Tang Zichen bertanya lagi. Pil ini, yang disebut pil kesetiaan, dalam keadaan normal tidak memiliki efek samping apapun, melainkan obat yang bagus. Jika tidak ada yang lain, Anda akan segera dapat melangkah ke tengah alam Dengfeng. Ah, tidak mungkin. Apa sebenarnya pil ini? Orang tua itu berkata, biarkan saya mengatakan yang sebenarnya. Seluruh Lonely Soul Organization, mereka yang dapat meminum pil ini semuanya jenius. Apakah menurut Anda ada orang acak yang dapat meminumnya? Pil ini, bagaimanapun, dibuat dari hati dari binatang kaisar dengan poin 30.000 tahun, dan itu cukup untuk memungkinkan Anda melangkah ke tahap tengah alam puncak Deng. Namun, pil ini adalah tonik dan racun yang hebat, hanya saja, racunnya harus berada di bawah pengaruhnya gas lain sebelum itu berlaku. Jadi, selama Anda tidak mengkhianati organisasi, yang Anda minum adalah tonik, dan jika Anda mengkhianati organisasi, itu akan berubah menjadi racun. Apakah Anda mengerti? Dipahami. Tang Zichen, kuharap kamu tidak mengecewakanku. Tidak masalah, lagi pula, aku tidak memiliki perasaan yang baik terhadap keluarga kerajaan bela diri agung. Dalam hal ini, aku akan bergabung denganmu dan merencanakan untuk merebut tahta. Wajah lelaki tua itu tenggelam saat dia berkata dengan tegas, Tang Zichen, ingat, jangan salah bicara, kami tidak merencanakan untuk merebut tahta, kami mengambil kembali semua milik kami. Oh, kalau begitu bagus untuk mendapatkan kembali semua yang kita miliki. Oke, sisanya baik-baik saja. Tunggu, jadi aku bisa pulang besok? Tang Zichen sibuk bertanya. Orang tua itu berkata, saya telah mengubah rencana saya untuk Anda, sehingga Anda dapat pulang, tetapi Anda harus ingat untuk tidak mengungkapkan identitas Anda, jika tidak Anda hanya akan mati. Anda harus tahu apa yang akan terjadi jika orang-orang dari kerajaan bela diri besar tahu bahwa Anda adalah anggota organisasi jiwa kesepian. Tang Zichen tertekan dan menganggukkan kepalanya. Kalau begitu, apa aku tidak perlu melakukan apa-apa? Bukankah Division memberiku tugas? Orang tua itu berkata, tunggu pemberitahuan saya tentang segala hal. Saya adalah uplin Anda, dan Anda tidak dapat mendengarkan perintah siapapun kecuali saya. Kata kode rahasia kami untuk sambungan tersebut adalah mengetahui bahwa ada harimau di gunung. Oh, satu pertanyaan terakhir, apakah kamu benar-benar meminum pil itu? Pria tua itu melotot, omong kosong, itu tonik yang bagus, kamu pikir siapapun bisa memakannya? Oh, orang tua itu terbang menjauh. Tang Zichen duduk sendirian di dalam ruangan. Apa-apaan, dengan apa ini, aku baik-baik saja. Bagaimana aku menjadi anggota komplotan untuk merebut tahta? Jika identitas ini terungkap, aku khawatir keluarga Jinyan semua harus mengikutiku, sampai akhir, sayangnya. Tang Zichen merasa sangat tertekan. Namun, keluarga kerajaan bela diri agung, menggunakan ceramah pelatihan, dan taktik ini untuk dengan sengaja menarik orang untuk datang dan kemudian membunuh si jenius. Latihan ini benar-benar menyebalkan. Jika lelaki tua ini tidak mengatakan yang sebenarnya, Tang Zichen tidak akan melakukannya, bahkan tidak tahu bahwa ada hal yang begitu gelap, tapi ini adalah sesuatu yang tidak bisa diungkapkan oleh Tang Zichen. Sekarang Tang Zichen memikirkannya, dia benar-benar merasa beruntung, jika dia tidak perlu tetap rendah hati dan juga diketahui bahwa dia merasakan niat 7 kali, saya khawatir dia akan berada di mata air kuning. Jalan sudah. Memikirkannya seperti ini, tidak masalah jika Tang Zichen bergabung dengan kelompok yang merencanakan untuk merebut tahta. Selain itu, Tang Zichen baru sekarang tahu bahwa keluarga kekaisaran kerajaan bela diri besar adalah klan Yuan, dan yang disebut Yuan Jie, yang mengejar Leaky Fish menunjukkan bahwa orang yang memusnahkan seluruh keluarga Tang Zichen terkait dengan keluarga kekaisaran.
Oleh karena itu, Tang Zichen memiliki lebih banyak alasan untuk bergabung dengan kelompok yang berencana merebut tahta. Tang Zichen tidak lagi memikirkannya saat dia merasakan aliran hangat dari perutnya. Tang Zichen segera duduk dan dengan hati-hati merasakan efek yang ditimbulkan oleh pil tersebut. Pil tersebut adalah Emperor Beast-Heart berusia 30.000 tahun. Ini jelas merupakan hadiah di salju untuk Tang Zichen. Suatu malam, Tang Zichen diam-diam memahami pil jantung binatang kaisar tampaknya membuat setiap sel Tang Zichen merasakan segala sesuatu di dunia luar. Efek dari hati binatang kaisar serta kejeniusan apapun adalah untuk meningkatkan kemampuan seseorang untuk memahami, dengan demikian merasakan sesuatu, dan kemudian menerobos. Keesokan paginya, Tang Zichen membuka matanya. Dalam satu malam ini, Tang Zichen telah merasakan niat dari tahap tengah kenaikan puncak 2 kali. Yai, aku akan melangkah ke pertengahan puncak kenaikan. Tang Zichen sangat senang. Tang Zichen diam-diam memahami selama 1 jam lagi, dan akhirnya Tang Zichen benar-benar melangkah ke tengah kenaikan puncak. Ranah di tubuh Tang Zichen juga telah banyak berubah, dan auranya sangat berbeda dari sebelumnya. Pada saat ini, di ruangan tertentu di seberang penginapan ini, lelaki tua dari tadi malam mengungkapkan senyuman anak ini. Bakatnya memang cukup tinggi, tampaknya calon. Rencana pertumpahan darah harus diganti. Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu pergi. Knock-knock. Terdengar ketukan di pintu kamar Tang Zichen. Kakak ketiga, apakah kamu sudah bangun? Saatnya bersiap-siap untuk kembali. Oke, aku akan segera turun. Begitu Tang Zichen mandi, dia turun untuk sarapan, lalu bersiap-siap untuk pulang. Tunggu. Jin Yue tiba-tiba berkata. Kakak kedua, ada apa? Kamu, wilayahmu. Haha. Kakak kedua, tadi malam aku merasakan niat mid-stage 2 kali lebih banyak, jadi aku melangkah ke mid-stage kenaikan puncak. Apa? Jin Yue dan Jin Ding sama-sama tercengang. Anda tahu, Jin Yue awalnya merasakannya 9 kali, dan setelah datang untuk mendengarkan ceramah selama 3 bulan, dia masih belum merasakan yang terakhir. Sebaliknya, Tang Zichen hanya merasakannya sekali ketika dia datang di sini, dan ketika dia kembali, dia sudah melangkah ke tengah puncaknya. Kamu benar-benar mesum, kata Jin Yue. Haha, kakak kedua, aku tidak tahu kenapa aku sangat cepat. Kakak kedua, kamu juga, semangat. Oh baiklah, ayo kembali. Tang Zichen segera pergi ke gerbang kota. Jin Yue dan Jin Ding memandang Tang Zichen dan menghela nafas. Orang lebih dari orang-orang yang marah. Tang Zichen berusia kurang dari 60 tahun dan melangkah ke tahap tengah Dengfeng. Tampaknya kota sutra emas sudah akan menjadi tidak mampu menampungnya. Tang Zichen mengkhawatirkan Li Xuaner, jadi ketika dia kembali, dia mengemudi tanpa henti sejenak, tidak beristirahat sekalipun di sepanjang jalan. Sama seperti ini, lebih dari sebulan kemudian, Tang Zichen tiba di rumah. Jin Yue dan Jin Ding hanya bisa menemani Tang Zichen dalam perjalanan, jadi saat mereka tiba di rumah, mereka kelelahan. Xuaner, Tang Zichen bergegas pulang. Madu. Tang Zichen memandang Xuaner Li, hatinya senang. Ketika dia pergi, Xuaner baru hamil 2 bulan, perutnya masih sama sekali tidak terlihat. Ketika dia kembali, perutnya sudah besar, sudah lebih dari 9 bulan, dan dia akan melahirkan paling lama setengah bulan lagi. Xuaner, bagus dia belum melahirkan, untungnya aku berhasil kembali, kata Tang Zichen sambil memeluk Xuaner Li. Kupikir kamu tidak bisa kembali tepat waktu, kata Xuaner Li dengan gembira. Aku akan mati untuk membuatnya kembali. Lihat dirimu, mengatakan hal-hal yang tidak menguntungkan, bayinya akan lahir setengah bulan lagi, beginilah caramu menyambut bayi itu. Aku salah bicara. Ayah. Pada saat itu,
Dua anak berlarian, Qin Nui dan Feng Su. Qin Nui berteriak ayah dan Feng Su berteriak ayah karena Qin Ren mengajari ayahnya, sementara Su Meiqian mengajari Feng Su berteriak ayah. Jadi berteriak berbeda. Hahaha, sayangku, wow, sudah setengah tahun, kamu semua sudah tumbuh sangat besar ah. Tang Zichen sangat bahagia. Saat dia melihat putra dan putrinya, dia merasa sangat bahagia, terutama melihat mereka banyak berubah. Sekarang Qin Nui berumur 3 minggu, dan Feng Su, yang juga berumur 2 minggu, sudah berbicara. Tang Zichen memeluk anak-anak itu selama beberapa putaran. Xiang Yun Liu datang dengan anak-anak di pelukannya saat ini. Win Chaim. Tang Zichen sedang sibuk menggendong bayi putih gemuk dan Win Chaim hampir berumur 1 tahun. Saat itu, tawa nyaring datang dari tidak jauh. Hahaha, kakak ketiga, kamu kembali. Itu adalah Jin Yao, kakak laki-laki. Kakak ketiga, ku dengar kamu telah melangkah ke tengah kenaikan puncak. Hehe, ya. Tang Zichen menganggukkan kepalanya. Tes pertengahan puncak kenaikan berusia 60 tahun, aku khawatir seluruh sejarah Golden Thread City tidak ada ah. Kakak terlalu dibesar-besarkan, terima kasih telah menjaga keluargaku selama setengah tahun ini. Kata-kata apa yang dikatakan saudara ketiga? Kakak tolong minum teh di dalam. Kakak ketiga, jangan terburu-buru, cuacanya sangat bagus hari ini, dan semua orang dalam suasana hati yang baik. Mengapa kita tidak berdebat dengan kakak? Meskipun aku tahu aku bukan tandingan kakak ketiga, saya ingin tahu seberapa kuat kakak ketiga sekarang. Bagus. Kalau begitu aku akan belajar. Kakak ketiga jangan sengaja membiarkanku, gunakan kekuatan sebanyak yang aku punya. Kakak ingin melihat kekuatan terkuat kakak ketiga, kata Jin Yao. Tang Zichen berkata dalam hatinya, kakak kekuatan terkuatku, tapi nyawa seseorang akan hilang. Kakak hati-hati. Tang Zichen dengan santai mengayunkan pedang. Jin Yao bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, dan dengan suara keras dia terlempar ratusan meter jauhnya oleh pedang Tang Zichen, dan seluruh tubuhnya terlihat sangat buruk, pakaiannya sobek dan compang camping, dan jubahnya seperti milik pengemis. Tang Zichen dengan sibuk berjalan dan berkata, saudaraku, maafkan aku. Tidak ada apa-apa. Jin Yao cukup tertekan, bukan karena membuat kekacauan seperti itu, tetapi karena dia bahkan tidak bisa memblokir pedang Tang Zichen. Tidak hanya dia tidak bisa memblokirnya, dia bahkan tidak bisa melihat menembus pedang Tang Zichen. Dan sebelum dia bisa melihat teknik seperti apa pedang Tang Zichen itu, dia sudah terbang menjauh. Baru saja, dia begitu berani untuk mengatakan bahwa itu adalah potongan dan dadu, di mana potongan dan dadu ini itu jelas mencari pelecehan. Jadi Jin Yao merasa wajahnya yang dulu memerah. Kakak aku benar-benar tidak mengharapkan ini, kata Tang Zichen. Jin Yao tersenyum. Kakak ketiga, tidak apa-apa karena aku menyuruhmu mengeluarkan kekuatan penuhmu, mengapa kamu harus menyalahkan dirimu sendiri? Kekuatan penuh. Apa? Bukankah kakak ketiga baru saja memberikan kekuatan penuhnya? Jin Yao sibuk bertanya. Tang Zichen menyentuh kepalanya dan mengangguk, ya, saya baru saja menggunakan kekuatan penuh saya. Namun, kata-kata Tang Zichen, sekilas, sengaja dibuat-buat, dan dia mengatakan itu untuk menyelamatkan muka. Jin Yao dengan tertekan berkata, kakak ketiga, aku tidak membutuhkanmu untuk memberiku wajah. Aku ingin tahu yang sebenarnya, apakah kamu benar-benar mengeluarkan kekuatan penuhmu? Sebenarnya, aku baru saja menembakkan pedang secara acak. Bang! Jin Yao jatuh dengan kepala lebih dulu ke tanah. Kakak, ada apa denganmu? Jin Yao berkata dengan tertekan, jangan bantu aku, biarkan aku menangis diam-diam sebentar. Kakak, apa yang kamu lakukan? Bukankah seharusnya aku menangis? Kupikir kamu memberikan segalanya,
Jadi aku gagal total dan hampir tidak bisa menerimanya, tapi kamu bilang itu hanya pedang acak, lebih baik biarkan aku mati. Kakak, mengapa kamu menderita? Tang Zichen tertawa tanpa berkata-kata. Setengah bulan kemudian, Kylie Li lahir. Seorang anak laki-laki lahir. Tang Zichen memberinya nama Feng Lei. Dalam sekejap mata, 1 tahun berlalu. Selama tahun ini, Tang Zichen berlatih seni bela diri setiap hari dan menemani sang anak. Suatu malam, sebuah anak panah tiba-tiba melesat ke kamar Tang Zichen. Tang Zichen buru-buru melepas catatan di anak panah itu. Catatan itu berbunyi, mengetahui ada harimau di gunung, aku akan menemuimu di hutan belakang rumah. Tang Zichen segera tiba di hutan di belakang rumah, di mana seorang lelaki tua sedang berdiri di sana. Beri hormat kepada senior. Bullhead, sudah setahun sejak terakhir kali aku melihatmu. Oh, ya, aku hampir lupa bahwa aku adalah anggota Lonely Soul Organization. Tentang apa semua misteri itu? Mencariku kali ini, aku yakin ada semacam misi. Pria tua itu mengangguk, ya, 2 orang telah diatur dari atas untuk melaksanakan rencana pertumpahan darah, dan Anda adalah salah satunya. Apa rencana pertumpahan darahnya? Don Zichen bertanya. Jangan banyak bertanya, kamu hanya perlu melakukan bagian yang dijelaskan kepadamu. Oke, dan apa bagian yang perlu dilakukan untukku? Kamu sekarang ikut denganku ke kota kekaisaran kerajaan bela diri besar untuk berpartisipasi dalam kontes pemilihan menantu Putri Yuanying. Aku ingin kamu berhasil menonjol dari yang lain yang tak terhitung jumlahnya dan akhirnya menjadi menantu Putri Yuanying. Tang Zichen menjadi geli, senior, kamu telah melakukan kesalahan, biarkan aku pergi ke kontes bela diri untuk merekrut seorang pengantin. Bisa dibilang begitu, tapi ini bukan kontes bela diri biasa untuk mengundang pernikahan. Kamu harus menjadi menantu Putri Yuanying. Apakah kamu berhasil atau tidak akan sangat mempengaruhi keberhasilan rencana pertumpahan darah. Kata lelaki tua itu tak terbantahkan. Tang Zichen berkata dengan sedih, senior, saya khawatir tugas ini tidak cocok untuk saya sudah memiliki keluarga, seperti yang Anda lihat, saya memiliki 8 istri, dan 4 anak sekarang. Oh, Bullhead, aku telah memeriksamu dengan hati-hati, di seluruh Lonely Soul Organization, kamu adalah yang paling cocok untuk misi ini. Jangan berani-beraninya minta maaf, misi Lonely Soul Organization tidak boleh ditolak. Sialan, menurutmu kenapa aku yang paling cocok, kata Tang Zichen dengan enggan. Oh, karena kamu memiliki kemungkinan tertinggi untuk menjadi menantu Yuanying. Pertama, usiamu, baru 60 tahun. Kedua, bakatmu, sangat luar biasa. Ketiga, penampilanmu, seluruh Lonely Soul Organization, di antara laki-laki dalam kelompok usia ini, dianggap paling tampan, jadi misi ini, tidak lain adalah kamu. Sial, tidak baik menjadi tampan. Baiklah, Bullhead, kamu seharusnya senang menerima misi yang begitu terhormat. Aku memberimu 3 hari sekarang, setelah 3 hari ikut aku ke kerajaan bela diri besar. Bagaimana dengan keluargaku? Keluargamu ada di sini, kami memiliki cabang organisasi jiwa kesepian di kota Benang Emas. Jika benar-benar ada bahaya, organisasi jiwa kesepian akan mengurus kekhawatiranmu untukmu. Tentu saja, kamu perlu mengubah identitasmu menjadi masuk ke ibu kota. Namamu Chu Feng. Dalam perjalanan ke kota kekaisaran, aku akan memberimu detail Chu Feng. Kamu pasti sudah familiar dengan mereka, jadi jangan mengungkapkannya. Oh, Tang Zichen selalu merasa enggan melakukan hal seperti itu di dalam karena itu akan membuatnya meninggalkan orang yang dicintainya dan juga mengubah namanya. Namun, di sisi lain, Tang Zichen memang membutuhkan tantangan baru, dan jika dia tinggal di kota Sutra Emas sepanjang waktu, meskipun dia bisa bersama keluarganya setiap hari, tidak akan ada peluang baru.
Tang Zichen harus sibuk sehingga meskipun ada peluang, barulah dia akan bertemu dengan mereka. Tidak ada peluang untuk dikirimkan kepadanya dengan tinggal di kota Sutra Emas setiap hari. Berpikir seperti ini, Tang Zichen tidak punya pilihan selain pergi ke sana. Dalam misi, itu juga akan menjadi cara yang lebih baik untuk menemukan asal-usulnya. 3 hari kemudian, Tang Zichen membuat alasan bahwa dia akan berjalan-jalan ke bagian lain dari kerajaan bela diri besar, dan mungkin butuh waktu bertahun-tahun sebelum dia kembali, sehingga tidak ada yang khawatir. Dengan itu, Tang Zichen membawa Little Fire bersamanya dan meninggalkan kota Sutra Emas. Orang tua itu sudah menunggu Tang Zichen di perbatasan kota Sutra Emas. Chu Feng, kamu sudah datang. Pria tua itu memanggil. Apakah kamu akan mulai hidup dengan nama Chu Feng sekarang? Ya, kamu harus segera terbiasa dengan nama itu, dan ketika kamu mendengar Chu Feng di masa depan, reaksi pertamamu adalah mengetahui bahwa itu memanggilmu. Oh, ayo pergi, saat kita menuju ke kota kekaisaran, aku akan memberimu detail Chu Feng, jadi kamu harus membiasakan diri dengan mereka. Tang Zichen bertanya, apakah Chu Feng orang yang nyata? Ya, tapi dia meninggal pada usia yang sangat muda. Demi keselamatanmu, kami masih mengarang banyak tentang kesuksesannya. Kamu lahir di keluarga miskin saat masih kecil. Kamu memiliki seorang adik perempuan, seorang wanita cantik berpenampilan nasional. Tang Zichen sibuk bertanya, apakah Chu Feng benar-benar memiliki saudara perempuan atau dibuat-buat? Jika Anda mengarangnya, mengapa Anda membuat saudara perempuan nasional? Pria tua itu berkata, Chu Feng benar-benar memiliki seorang saudara perempuan, tetapi saudara perempuannya juga meninggal ketika dia masih muda. Jika saudara perempuannya meninggal ketika dia masih muda, mengapa kamu mengarang cerita tentang kecantikan nasional saudara perempuannya? Oh, ingat saya katakan sebelumnya bahwa orang-orang yang melaksanakan rencana pertumpahan darah dengan Anda kali ini adalah 2, salah satunya adalah Anda, dan yang lainnya adalah saudara perempuan Chu Feng. Anda dan saudara perempuan Chu Feng saling bergantung satu sama lain, dan keduanya memiliki bakat luar biasa. Anda membawa saudara perempuan Anda dan pergi ke kota kekaisaran untuk berpartisipasi dalam turnamen Putri Yuanying untuk merekrutnya, dan saudara perempuan Anda, yang telah menemani Anda. Belakangan, saudara perempuan Anda bertemu dengan Huang Zongsun Yuanmu. Kemudian, ketua Yuan jatuh cinta dengan saudara perempuanmu, dan saudara perempuanmu menikah dengan kepala Yuan. Sejauh ini, rencana pertumpahan darahmu setengah berhasil. Tunggu, menurutmu, jika aku menjadi menantu Yuan Ying, kemungkinan besar aku harus tinggal di kota kekaisaran untuk waktu yang lama. Ya, bisa 30 atau 50 tahun, atau 70 atau 80, atau bahkan 100 tahun. Aku akan pergi. Tang Zichen segera berbalik, siapa yang melakukan ini, bukankah ini agen yang menyamar, dan ini 100 tahun. Hei, Bullhead, apa yang kamu lakukan? Aku tidak akan melakukannya, aku tidak bisa menghabiskan begitu banyak masa mudaku untuk beberapa organisasi jiwa yang kesepian. 100 tahun dari sekarang, putraku akan menjadi seorang kakek, kamu mungkin juga membunuhku. Tang Zichen berkata dengan nada suara berapi-api. Pria tua itu mengerutkan kening, kepala banteng, misi organisasi tidak dapat ditolak, jika Anda benar-benar menolak, Anda benar-benar akan dibunuh oleh organisasi, bahkan keluarga Anda. Senior, apakah kamu mengancamku? Chu Feng, bukan aku yang mengancammu, itu organisasi. Chu Feng, jangan benar, selain itu, aku tidak mengatakan itu harus puluhan tahun, mungkin beberapa tahun untuk menyelesaikan rencana pertumpahan darah. Baik, Tang Zichen melanjutkan perjalanannya, tetapi di dalam hati Tang Zichen, dia diam-diam berkata,
Masih belum pasti apakah saya bisa menjadi menantu laki-laki. Ketika saatnya tiba untuk turnamen, saya akan bermain-main dan biarkan diriku tersingkir dari pemilihan. Kurang dari 2 bulan kemudian, Tang Zichen tiba di kota kekaisaran kerajaan bela diri agung. Setelah lebih dari setahun, Tang Zichen sekali lagi tiba di kota kekaisaran. Chu Feng, ikut aku. Tang Zichen mengikuti lelaki tua itu ke kediaman biasa di kota kekaisaran. Setelah Tang Zichen memasuki kediaman, di halaman kediaman, dia melihat seorang wanita mengenakan pakaian pria yang cantik berdiri di luar halaman memberi makan burung beo yang dikurung. Wanita ini mengenakan pakaian pria tetapi dia tidak dapat menyembunyikan keagungannya. Kecantikan. Wow, gadis cantik. Tang Zichen berkedip, dan Tang Zichen tahu itu adalah wanita cantik hanya dengan melihat sisi wajahnya. Wanita itu mendengar suara Tang Zichen dan menoleh untuk melihat ke atas, alisnya sedikit terangkat. Dia tidak mengatakan apa-apa tapi dia sudah mengerti siapa orang yang datang itu. Pasti orang itu, orang yang sedang dalam misi bersamanya. Dalam misi adalah saudara laki-lakinya Chu Feng, dan dia adalah adik perempuan Chu Yu. Saya mendengar bahwa Chu Feng juga tampan, dan itu benar-benar baik-baik saja. Pada saat itu, seorang wanita tua keluar dari aula belakang dan berkata kepada pria tua itu, "Chen Xiang, kalian sudah kembali." Wanita tua itu menatap Tang Zichen dan tersenyum. Ini adalah nama kode kepala banteng. Ya, Chen Xiang telah merekomendasikanmu untuk melakukan misi ini. Sepertinya kamu memang memiliki ketampanan. Pria tua itu berkata kepada Tang Zichen, "Chu Feng, ini adalah nama kode kuda api. Kamu bisa memanggilnya Yang Ma." "Oh, Junior Chu Feng, beri hormat kepada Yang Ma." Wanita tua itu tersenyum. "Chu Feng, tidak perlu sopan, ayo, izinkan saya memperkenalkan Anda." Wanita tua itu memandangi wanita yang mengenakan pakaian pria dan berkata, "Dia adalah nama kode rumput kecil. Identitasnya saat ini adalah Chu Yu. Dia adalah saudara perempuan Chu Feng. Kalian semua saling mengenal. Saya mengacu pada informasinya. Akrab satu sama lain." Tang Zichen mengangguk, dan nama kode itu apapun, dia terus memberi makan burung beo itu. Matanya tidak memandang Tang Zichen. Tang Zichen melihat codename Little Grace lagi, mengenakan pakaian pria putih yang keras. Dia sangat cantik, ada daya tarik yang aneh, perasaan yang tak terlukiskan. Meskipun Tang Zichen adalah seorang pengemudi tua, dia merasa sedikit terharu. Ngomong-ngomong, nama kode rumput kecil ini, alamnya adalah tahap tengah Dengfeng, sama seperti Tang Zichen, dan saya tidak tahu berapa umurnya. Bahwa Yang Ma mungkin telah melihat makna di mata Tang Zichen dan tersenyum. Nama kode rumput kecil, 58 tahun ini. Wow, sial. Tang Zichen terkejut, dia bahkan lebih muda darinya. Orang tua itu, Chen Xiang, berkata, "Chu Feng, Chu Yu, setelah makan ini, kalian akan secara resmi mulai bertemu orang-orang sebagai Chu Feng dan Chu Yu. Makanan ini dianggap sebagai kesempatan bagi kalian semua untuk mengenal satu sama lain, dan setelah kamu makan, kamu akan meninggalkan tempat ini dan tidak akan pernah mengetahuinya lagi." Ya, bagus. Di restoran, Tang Zichen, Chen Xiang, Yang Ma codename Little Grace, mereka berempat duduk di meja 8 dewa. Hanya ada beberapa piring kecil di atas meja. Chen Xiang menuangkan segelas anggur untuk Tang Zichen. "Ayo pindahkan sumpit, bersulang untukmu kuda ke kuda." Setelah selesai makan, Tang Zichen dan codename Little Grace, keduanya meninggalkan kediaman dari belakang. Sejak saat itu, tidak lagi mengetahui tempat ini, kecuali misinya selesai. Tang Zichen bertanya, "Rumput kecil, kemana kita akan pergi sekarang?" "Nama kode, saya Chu Yu, bukan rumput kecil." Kakak, kemana kita akan pergi?" Cari penginapan untuk menginap dulu." 10 hari kemudian, pemilihan menantu Putri Yuanying akan dimulai ke laut." "Oh, oke."
Ngomong-ngomong, kakak tidak bisakah kita tidak terlihat begitu serius? Bagaimanapun juga kita akan menjalankan misi bersama, tidak bisakah kita menunjukkan sedikit senyuman? Tidak ada waktu. Han, oke, jadi apa identitas aslimu? Kenapa aku harus memberitahumu? Well, kalau begitu aku tidak akan memberitahumu siapa aku sebenarnya. Aku sedang tidak mood untuk mengetahui siapa kamu sebenarnya. Setelah mengatakan itu, Code Grace dengan cepat berjalan ke depan dan memasuki sebuah penginapan. Sial. Tang Zichen merasa sangat bosan, rumput nama kode ini. Dengan wajah dingin, jika bukan karena kecantikannya, Tang Zichen akan memilikinya sejak lama. Namun, semakin dia terlihat dingin dan baja, semakin Tang Zichen menganggapnya penuh daya tarik. Tang Zichen buru-buru sadar, mengangkat kepalanya ke belakang dan berkata, apa-apaan ini, aku curang, bagaimana aku bisa berpikir seperti itu, bah. Tang Zichen memasuki penginapan, dan codename Little Grace telah memesan 2 kamar atas, kamar nomor 38 dan 39. Nama kode rumput kecil menyerahkan tanda kamar kepada Tang Zichen dan berkata, milikmu. Dia sendiri mengambil nomor 38 itu dan naik ke atas. Tang Zichen berkata dalam hatinya, 38 tahun. Saat ini, di Great Martial Empire, di mansion tersembunyi lainnya. Seorang wanita anggun sedang duduk di paviliun memainkan biola. Wanita ini tampak terganggu, dan dia ditemani oleh seorang wanita yang menyerupai seorang pelayan. Tidak lama kemudian, seorang wanita tua masuk. Wanita tua ini adalah wanita yang sama yang Tang Zichen temui belum lama ini dengan nama kode Laima dan memanggilnya Yang Ma. Setelah itu Yang Ma memasuki paviliun, dia langsung berlutut dan menyembah, budak temui putri. Wanita itu berbalik dan berkata kepada Yang Ma, tidak perlu sopan, aku bukan lagi seorang putri. Wanita itu berbicara dengan kesedihan yang tak bisa dijelaskan di wajahnya, seolah-olah dia menyembunyikan seseorang dan sesuatu yang tidak bisa dia lupakan dalam hatinya. Yang mulia, jaga tubuhmu. Aku mengerti. Mata wanita itu menunjukkan sedikit rasa sakit. Beberapa tahun yang lalu, ketika dia kembali ke kerajaan bela diri besar, dia segera mengetahui berita yang menghancurkan hatinya. Kerajaan bela diri besar telah menemukan peti harta karun mesin yang secara pribadi dia jatuhkan ke laut saat itu, dan yang lebih penting ada tulang anak di peti harta karun mesin yang ditemukan oleh kerajaan bela diri agung. Wanita itu akan menangis memikirkan tulang belulang anak yang mati kelaparan hidup-hidup di dalam kotak harta karun organ, dan sepertinya dia bisa membayangkan anak itu sekarat sendirian di dalam kotak gelap itu. Wanita itu tiba-tiba memiliki satu tangan di pilar, matanya merah lagi tanpa dia sadari. Wanita di sebelahnya, yang mirip seorang gadis, sibuk berkata, Bu, jangan dipikirkan lagi, itu sudah puluhan tahun yang lalu. Fiuh. Wanita itu menghela nafas panjang dan berkata dengan kesakitan, anakku, ibu, maafkan aku. Lady Princess, kamu harus berduka, kita masih memiliki hal-hal besar yang harus dilakukan, selama kita semua para abdi dalam lama dari dinasti sebelumnya, bekerja sama kita pasti akan dapat menggulingkan klan Yuan. Wanita itu berkata, rencana pertumpahan darah yang kamu bicarakan sebelumnya, apakah kandidatnya sudah dipilih? Itu sudah dipilih, dan sudah resmi berlangsung. Keduanya, mereka berdua orang yang sangat terhormat, dan aku yakin mereka akan berhasil masuk ke klan Yuan. Oh, apakah kamu perlu aku melakukan sesuatu? Yang mulia, Anda baru kembali beberapa tahun, jadi jaga diri Anda terlebih dahulu. Ada banyak orang di organisasi untuk melakukan hal-hal ini, dan putra mahkota telah menginstruksikan bahwa Anda harus dijaga dengan baik. Di mana ayah mertuaku dia sekarang? Kapan aku bisa bertemu dengannya? Yang mulia putra mahkota merasa tidak nyaman untuk menunjukkan dirinya,
Jadi ketika dia memiliki kesempatan, dia akan dapat melihatnya, jadi mohon tenanglah, Yang Mulia. Tang Zichen datang ke kamar 39. Tang Zichen berbaring di tempat tidur, merasa sedikit kesepian sendirian. Dia baik-baik saja di rumah bersama istri dan anak-anaknya, tetapi sekarang dia mengganti namanya dan mengikuti sekelompok organisasi bawah tanah yang merencanakan untuk merebut tahta. Jika orang tahu, saya khawatir nyawa seluruh keluarga harus dipertanggungjawabkan. Tang Zichen saat ini, sepertinya dia tidak bisa melihat masa depannya, dan sedikit bingung saat ini. Dan saat ini, di kamar sebelah nomor 38. Nama Sandy Little Grace itu, secara mengejutkan, sama seperti Tang Zichen, berbaring di tempat tidur, matanya sedikit bingung. Pria di kamar sebelah, meskipun secara lahiriah adalah kakaknya, tetapi bagaimanapun juga, hanyalah orang asing yang tidak ada hubungannya. Bahkan, nama susu kodename Little Grace itu disebut Little Grace. Ibu Xiao Chao telah memberitahunya sejak dia masih kecil bahwa sebelum dia lahir ada kontrak pernikahan jari, dan pihak lain adalah seorang putri dari dinasti sebelumnya, yang merupakan saudara perempuan yang baik dengan ibunya. Pada saat itu, putri itu telah melahirkan seorang anak laki-laki, dan sang putri memberitahu ibunya bahwa jika dia melahirkan seorang anak perempuan, dia akan menjadi menantu perempuannya. Ternyata ibunya memang melahirkan seorang anak perempuan. Sayangnya, masa-masa indah tidak berlangsung lama, dan begitu dia berusia 1 tahun, dinasti sebelumnya runtuh, dan banyak anak dan cucu kerajaan meninggal termasuk putri kerajaan dan anak laki-laki yang telah menikah dengannya di ujung jarinya. Ibunya telah membawanya kembali ke pedesaan, di mana dia masih tinggal, dan ayahnya, paman, kakek, dan banyak-banyak kerabat semuanya tewas bersama ketika dinasti sebelumnya jatuh. Oleh karena itu, dia tumbuh dengan membenci kekaisaran Dao, tepatnya klan Yuan. Itulah mengapa dia bersedia menjadi anggota organisasi Jiwa Kesepian dan bersedia menerima pengaturan organisasi untuk menyusup ke dalam klan Yuan dan menjadi wanita dari Yuan Sei. Dia akan membantu Lonely Soul Organization dan menghancurkan Yuan Clan, bahkan jika itu berarti mengorbankan tubuhnya, kesuciannya. Grace telah didedikasikan untuk seni bela diri sejak dia masih kecil, dan ibunya membesarkannya seperti anak laki-laki, jadi dia memiliki ketekunan yang hanya dimiliki oleh banyak anak laki-laki. Knock-knock. Terdengar ketukan di pintu saat Little Grace berbaring di tempat tidurnya, bosan dengan pikirannya. Rumput kecil membuka pintu kamarnya, hanya untuk melihat Tang Zichen berdiri di ambang pintu. Untuk apa? Oh saudari, bukannya kakakku ingin mengganggumu, kakakku sangat bosan, aku benar-benar tidak punya siapa-siapa untuk diajak bicara selain kamu. Apa yang kamu inginkan? Karena kita kakak dan adik sekarang, tidak bisakah kita membicarakannya saja? Tidak ada yang perlu dibicarakan, kamu dan aku hanya menjalankan misi bersama. Namun, Tang Zichen masih memasuki kamar Little Grace. Apa-apaan ini? Tang Zichen merasa dia akan bosan juga. Little Grace tidak punya pilihan selain menutup pintu kamar karena takut menarik perhatian. Tang Zichen tersenyum, jujur apa sebenarnya misimu? Apakah kamu berdandan sebagai wanita dan juga ingin berpartisipasi dalam perekrutan menantu? Aku berdandan sebagai wanita atau pria hanyalah pilihan pribadi, tidak ada hubungannya dengan misi. Oh, sungguh aneh, kamu jelas cantik sekali, mengapa kamu suka berdandan seperti pria, tapi menarik sekali kamu berpakaian seperti pria. Tang Zichen mengelus dagunya dan memperhatikan. Wow, Grace tiba-tiba menghunus pedangnya dan mengarahkannya ke Tang Zichen. Bukan aku tidak menyukainya. Logika macam apa? Kamu seorang wanita, kamu bahkan tidak bisa merasa jijik ketika seorang pria melihatmu. Apakah kamu seorang lesbian? Apa itu lesbian? Lesbian, kaulah yang menyukai wanita.
Teruslah bicara omong kosong dan aku akan memotong lidahmu, bullhead, dan jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu, kamu tidak akan pernah cocok untukku. Tang Zichen tersenyum heheli, cukup percaya diri, baiklah, singkirkan pedang itu. Xiao Chao menyingkirkan pedangnya. Tang Zichen benar-benar bertanya-tanya apakah wanita ini, apakah dia menderita semacam iritasi, jika tidak, mengapa dia selalu terlihat pahit dan penuh kebencian. Tang Zichen memikul beban yang begitu berat dari perseteruan pemusnahan yang hebat, tapi aku tidak melihat Tang Zichen seperti ini. Tang Zichen duduk di kamarnya dan bertanya, Chao kecil. Panggil aku Chuyu. Rumput kecil memelototi Tang Zichen. Oke, Little Rain itu, aku memberanikan diri untuk bertanya padamu kamu apakah kamu seorang janda Kamu, ya kamu adalah janda. Xiao Chao tertekan, bagaimana mungkin Tang Zichen berpikir dia adalah seorang janda, dia tidak pernah merasakan perasaan laki-laki atau perempuan sama sekali sejak dia masih kecil, dia tidak menyukai laki-laki apalagi menyukai laki-laki, dia hanya punya satu tujuan, untuk menjadi lebih kuat. Aku mendengar senior bernama Chen Xiang mengatakan bahwa tujuanmu adalah untuk mengenal penatua kekaisaran Sun Yuanmu, lalu merayunya, dan akhirnya menjadi wanitanya, kan? Mengetahui itu dan masih bertanya, Xiao Yu, apakah menurutmu pantas bagi gadis cantik sepertimu untuk memberikan tubuhnya untuk misi organisasi bawah tanah? Kamu menjadi wanita dari cucu tertua kaisar. Mungkin kamu juga akan melahirkan seorang putra dan putri untuk dia, apakah kamu sudah memikirkannya? Little Grace tampak agak bingung, dia tidak memikirkan pertanyaan-pertanyaan ini, dia hanya berpikir untuk melakukan apapun untuk membantu Lonely Soul Organization dan menyelesaikan rencana pertumpahan darah. Rencana pertumpahan darah adalah langkah yang sangat penting bagi organisasi jiwa kesepian untuk menggulingkan kekuasaan klan Yuan, dan itu tidak boleh gagal. Aku akan melakukan apa saja untuk menghancurkan klan Yuan. Aduh, sayang sekali. Tang Zichen menghela nafas, organisasi bawah tanah ini terlalu kejam, dan wanita cantik seperti ini benar-benar bisa turun. Rumput kecil menatap Tang Zichen dan berkata, setelah kontes pemilihan menantu dimulai, jika kamu tidak berani melakukan yang terbaik dan mengkhianati kepercayaan organisasi, aku pasti akan membunuhmu. Tang Zichen mendengus, hujan kecil, aku akan menganggap itu sebagai ucapan yang tidak disengaja, jika kamu mengatakan sepatah kata pun tentang membunuhku lain kali, aku akan bersikap kasar. Tang Zichen keluar dari kamar Xiao Chao. Wanita yang tidak tahu berterima kasih. Tang Zichen bergumam, hati Tang Zichen sakit karena dia menyerahkan tubuhnya untuk organisasi bawah tanah, tapi dia baik, dia benar-benar serigala dan tidak tahu bagaimana menjadi baik. Organisasi jiwa kesepian, bagi Tang Zichen, hanyalah sebuah organisasi bawah tanah. Jika Tang Zichen tidak dipaksa untuk bergabung hari itu, Tang Zichen pasti tidak akan bergabung dengan organisasi bawah tanah ini, meskipun Tang Zichen tidak menyukai Yuan klan dan bahkan mungkin menjadi musuh, tetapi Tang Zichen tidak perlu membalas dendam dengan bergabung dengan organisasi bawah tanah. Tang Zichen memiliki cara lain sepenuhnya. Dalam hatinya, Tang Zichen telah bersumpah bahwa dia tidak akan pernah melakukan yang terbaik untuk bersaing dalam pemilihan menantu. Mengenai apakah rencana pertumpahan darah akan gagal, Tang Zichen benar-benar tidak peduli. Dia lebih peduli tentang kemungkinan bahwa jika dia benar-benar menjadi menantu laki-laki, dia kemungkinan besar akan menjadi menantu laki-laki selama beberapa dekade. Itu menakutkan untuk dipikirkan. Tang Zichen meninggalkan penginapan dan pergi jalan-jalan untuk mengalihkan pikirannya. Masih ada 10 hari lagi sebelum pemilihan menantu, itu terlalu sulit. Tidak lama setelah menyusuri jalan, Tang Zichen tiba-tiba melihat wajah yang dikenalnya di depan orang banyak.
Ini Yuan Jie. Oh tidak, Yuan Jie melihat saya di benua saya sebelumnya, ketika saya masih hanya seorang master sekte pemilihan menantu ini. Jika dia melihat saya akan selesai. Tidak, saya harus menemukan cara untuk membunuhnya. Tang Zichen segera mengikuti Yuan Jie itu dan melacaknya, mencari tahu di mana dia tinggal dulu. Tang Zichen ingat bahwa dia bernama Huang Xuansun, artinya, dia mungkin tidak bermarga Yuan sebelumnya, tetapi kemudian dia memberikan nama belakangnya Yuan dan diberi nama Huang Xuansun. Tang Zichen melacak Yuan Jie keluar kediaman kerajaan yang mewah dengan tulisan "Kediaman Yuan Jie" di pintunya. Tang Zichen meninggalkan rumah Yuan Jie untuk saat ini, sekarang sudah siang hari, tidak cocok baginya untuk bergerak. Larut malam, dari jendela penginapan, Tang Zichen terbang keluar ruangan, dan dalam kegelapan, Tang Zichen dengan hati-hati mengintai dan menuju ke rumah Yuan Jie. Ketika dia tiba di kediaman Yuan Jie, Tang Zichen pertama-tama mengamati daerah sekitarnya untuk waktu yang lama, memastikannya sangat mudah sebelum dapat menyelinap ke kediaman Yuan Jie. Tang Zichen mengamati setidaknya 1 jam sebelum menemukan pintu masuk yang paling cocok untuk menyelinap ke rumah Yuan Jie. Lagi pula Tang Zichen juga berada di tengah kenaikan puncak dan meskipun dia baru saja masuk, orang biasa tidak akan dapat menemukan jejaknya. Setelah Tang Zichen menyelinap ke kediaman Yuan Jie, dia langsung pergi ke halaman termewah di kediaman itu, karena Yuan Jie pasti akan tinggal di tempat terbaik. Tang Zichen telah menemukan pakaian pelayan, jadi itu mudah, ditambah lagi sudah tengah malam, jadi dia tidak akan bertemu lagi dengan siapapun kecuali penjaga. Diam-diam, Tang Zichen memasuki sebuah ruangan besar. Di dalam kamar, seorang pria dan seorang wanita sedang berbaring di tempat tidur dan tidur. Pria itu adalah Yuan Jie, wanita itu tidak dikenal dan terlihat sangat muda. Tang Zichen menyerang dalam sekejap dan melumpuhkan wanita itu, ketika Yuan Jie membuka matanya dan segera berguling. Namun, Tang Zichen adalah pembangkit tenaga listrik pertengahan Dengfeng, bagaimana dia bisa melarikan diri bersamanya? Yuan Jie ingin berteriak, tetapi tangan Tang Zichen mencengkeram lehernya, membuatnya tidak mungkin mengeluarkan suara. Mata Yuan Jie menatap Tang Zichen dengan ngeri, karena Tang Zichen mengenakan pakaian malam dan menutupi wajahnya, jadi dia tidak tahu siapa itu. Dia tidak percaya, bagaimana mungkin ada pria kuat di tengah, dari puncak untuk menemukannya. Tang Zichen menamparkan telapak tangannya dan Yuan Jie pingsan sampai mati. Tang Zichen ingin segera membunuhnya, tetapi Tang Zichen tiba-tiba berubah pikiran. Karena Tang Zichen ingin menemukan tempat untuk menginterogasi Yuan Jie dengan benar, mungkin Tang Zichen dapat belajar darinya tentang asal-usulnya dan musuh-musuhnya. Meskipun Tang Zichen sudah curiga bahwa musuhnya adalah klan Yuan, tetapi bagaimanapun juga itu tidak terjadi, belum dikonfirmasi, dan Tang Zichen tidak tahu keluarga seperti apa dia dulu. Tang Zichen mengikat Yuan Jie di belakang punggungnya dan meninggalkan ruangan, menghindari para penjaga dan mengikuti jalan yang dia masuki sebelumnya, meninggalkan rumah Yuan Jie. Tang Zichen membawa Yuan Jie bersamanya dan memasuki kamar kosong di sebuah rumah kaca, lalu menutup pintu dan jendela. Biasanya, tidak ada yang akan menemukan apapun di rumah kaca. Lagi pula, rumah kaca adalah tempat yang sangat kacau, dengan ratusan kamar. Siapa yang tahu kamar mana yang tidak ditempati? Tang Zichen memercikkan secangkir teh ke wajah Yuan Jie, dan Yuan Jie tersadar. "Kamu, siapa kamu? Kamu sebaiknya tidak berteriak, atau kamu hanya akan mati lebih cepat." "Senior aku, apa yang telah aku menyinggungmu?" "Aku masih berharap senior itu akan mengungkapkannya," kata Yuan Jie dengan panik. Tang Zichen berkata, "Kamu ingin tahu siapa aku? Bagus." Tang Zichen segera merobek topengnya. Untuk sesaat Yuan Jie merasa familiar, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. "Apa?
Kamu tidak ingat. Sekolah Townsend, apakah kamu masih mengetahuinya? Ah, itu kamu. Yuan Jie segera teringat bahwa beberapa tahun yang lalu, dia pergi ke sebuah benua di seberang lautan yang jauh untuk memusnahkan sekolah Tangshan dan juga menemukan tulang seorang pangeran muda dari dinasti sebelumnya, seorang kaisar Tai Xuan Sun. Dan orang di depannya ini adalah pemimpin tertinggi sekte tertentu pada saat itu. Ya, ini aku, sepertinya kamu. Kalau dipikir-pikir, bukankah kamu berada di tempat yang jauh itu? Apakah itu kepala sekte? Mengapa kamu ada di sini? Dan aku ingat dengan jelas kamu bahkan belum mencapai kesempurnaan Grandmaster. Tang Zichen mendengus, aku punya bakat yang kuat, aku sudah menerobos di sini, apakah kamu punya masalah dengan itu? Ini tidak mungkin, bagaimana kamu bisa begitu cepat dan tidak mungkin ada orang jenius di tempat seperti itu di mana penduduk asli berada. Tiba-tiba, Yuan Jie sepertinya memikirkan sesuatu. Tang Zichen tertawa, kamu berpikir bahwa aku seharusnya bukan ikan bocor yang kamu cari, hahaha. Yuan Jie menggelengkan kepalanya dengan tak percaya, aku tidak percaya, pangeran kecil itu, dia sudah mati, bahkan tulangnya sudah ditemukan, tidak mungkin dia masih hidup. Alis Tang Zichen berkerut, kamu baru saja mengatakan pangeran kecil, apa artinya? Yuan Jie, aku akan memberitahumu sekarang, ikan kebocoran yang kamu cari adalah aku, peti harta karun mesin asli, hal yang aku hindari sebagai seorang anak tulang anak di dalam aku menemukannya dari orang benar, desa, dan kemudian berbohong kepada Anda. Saya tidak berharap bahwa Anda benar-benar mempercayainya dan pergi dengan peti itu. Apa? Itu palsu. Ya, palsu. Aku menyamarkannya dengan tanganku sendiri, tentu saja kotak itu asli, begitu pula pakaian anak itu dan semua yang ada di dalamnya, kecuali tulangnya. Ya Tuhan, jadi pangeran kecil itu benar-benar kamu. Wow, Tang Zichen mencubit dan mengangkat Yuan Jie sejenak. Yuan Jie, aku tidak ingat apa yang terjadi ketika aku masih kecil, tapi aku tidak akan lupa membalas dendam. Aku kembali kali ini untuk menemukan musuhku. Yuan Jie, kaulah yang membunuh seluruh keluargaku, kan? Nah, kalau begitu kamu akan mati. Tunggu. Genji sibuk berteriak. Kamu punya kata-kata terakhir untuk diucapkan. Aku telah dianiaya. Dituduh secara tidak adil. Apa yang kamu tuduh secara tidak adil? Kamu akan datang kepadaku sebagai ikan kelalaian. Itu artinya kamu memiliki hubungan dekat dengan musuhku. Pergilah ke neraka. Tunggu sebentar, aku benar-benar tidak bersalah. Orang yang membunuh seluruh klanmu saat itu, benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Aku baru berusia kurang dari 10 tahun saat itu. Bagaimana aku bisa menjadi musuhmu, meskipun aku melakukannya, memiliki marga Yuan sekarang, tapi saya hanya diberi marga asli saya bukan Yuan. Tang Zichen berkata, jadi, yang membunuh seluruh klan saya adalah klan Yuan. Ya, tapi itu tidak ada hubungannya denganku, tolong jangan bunuh aku, pangeran kecil. Kamu memanggilku pangeran kecil, apa sebenarnya yang dilakukan keluargaku saat itu? Kamu adalah anggota klan Sang, keluarga kerajaan bela diri agung dari dinasti sebelumnya. Setelah bermain-main selama setengah hari, keluarga saya sebenarnya adalah keluarga kerajaan sejak saat itu. Tang Zichen terkejut, tetapi masuk akal, klan Yuan sekarang adalah keluarga kerajaan, jadi keluarga kekaisaran dari dinasti sebelumnya pasti telah dihancurkan. Tang Zichen bertanya, bagaimana Anda tahu bahwa masih ada ikan leaki di seberang lautan yang jauh? Yuan Jie sedang sibuk berkata, seorang teman saya mengatakan ini kepada saya, teman saya itu pernah pergi ke sisi Anda juga, dia akan mencari Anda, jika dia menemukan Anda, dia akan dapat mengklaim jasa dari Yuan. Klan, sayangnya, dia tidak menemukannya. Belakangan, saya pergi ke sana, dan seperti yang Anda tahu,
saya adalah pemberi nama keluarga, bukan anggota sebenarnya dari klan Yuan, jadi status saya sangat rendah, dan saya harus membuat prestasi. Itu sebabnya saya pergi jauh-jauh ke sana untuk mencari Anda. Meskipun saya tidak menemukan Anda, saya menemukan tulang Anda dan setidaknya menentukan informasi tentang kematian Anda. Ikan kelalaian, jadi saya juga mengambil pujian untuk dia. Tang Zichen bertanya dengan marah, siapa nama temanmu itu? Tang Zichen sedikit curiga bahwa lelaki tua yang telah menangkap tuannya saat itu adalah teman yang dibicarakan oleh Yuan Jie ini. Dia, namanya Lei Huang, dia adalah kepala Golden Sun City, keluarga Lei Zeng. Yuan Jie berkata dengan jujur. Bajingan, dia pasti orang yang membunuh tuanku, aku tidak akan mengampuni dia, kata Tang Zichen dengan gigi terkatuk. Yuan Jie berkata, Yang Mulia Pangeran Kecil, temanku Lei Jing, ketika dia kembali dari tempat itu, dia membawa kembali seorang budak bersamanya. Budak itu, mungkinkah itu tuanmu? Apa katamu? Dia membawa seorang budak. Ya, dia bilang dia datang jauh-jauh dengan jiau hitam, berhenti untuk beristirahat di lusinan pulau dalam perjalanan, membawa seorang budak bersamanya untuk melayaninya. Tang Zichen kaget, budak itu, mungkinkah tuan? Saat itu, ada desas-desus tentang kematian Dingru di sungai dan danau, tetapi tidak ada yang pernah mendengar ada yang mengatakan bahwa mereka telah melihat mayat Dingru dengan mata kepala sendiri. Tang Zichen sibuk bertanya, apakah kamu melihat budak yang dibawanya kembali? Ketika saya pergi ke keluarga Lei di Golden Sun City lebih dari 10 tahun yang lalu, teman saya Lei Ji mengatakan itu, tetapi saya belum melihat budak itu. Saya pikir dia mungkin telah dibunuh oleh Lei Ji, lagi pula, dia mengambil seorang budak bersamanya hanya untuk memiliki seseorang untuk dilayani dalam perjalanan pulang, dan tentu saja dia tidak berguna ketika dia sampai ke keluarga. Bajingan. Tang Zichen sangat marah, tetapi di dalam hatinya, Tang Zichen masih berharap tuannya tidak mati, jika tidak terlalu memilukan bagi istrinya untuk sendirian dan sengsara. Namun, Tang Zichen belum memiliki waktu untuk menemukan tuannya. Ketika dia menemukan waktu, Tang Zichen akan pergi ke keluarga Lei di Golden Sun City. Jika tuannya meninggal, maka Tang Zichen akan memusnahkan seluruh keluarga Lei. Jika tuannya tidak mati, maka Tang Zichen hanya bisa membunuh Lei Hui itu saja. Tang Zichen bertanya pada Yuan Jie lagi, apa lagi yang kamu ketahui tentang identitasku? Aku hanya tahu bahwa ayahmu adalah mantan cucu kekaisaran, dan kakekmu adalah pangeran kekaisaran. Kakekku adalah putra mahkota, jadi bukankah itu berarti aku adalah garis keturunan utama klan Sang? Benar, Yang Mulia Pangeran Muda, tolong lepaskan saya. Tang Zichen bertanya, saya hanya akan mempertimbangkan untuk melepaskan Anda jika Anda menjawab saya dengan jujur. Saya bertanya kepada Anda sekarang, apakah ada orang yang masih hidup di klan Sang saya selain saya? Ada banyak. Apa, banyak? Ya, lagi pula, saat itu keluarga kekaisaran, dengan populasi besar, bahkan jika klan Yuan berjuang keras untuk membunuh mereka semua, masih banyak yang melarikan diri. Apalagi ada organisasi tersembunyi bernama Lonely Soul, yaitu dibentuk oleh klan Sang dan para abdi dalam tua dari dinasti sebelumnya. Jiwa kesepian ini, yang sekarang tumbuh dalam kekuasaan, secara bertahap mengancam dominasi klan Yuan. Tang Zichen sangat terkejut. Setelah bermain-main selama setengah hari organisasi bawah tanah itu, keluarganya lah yang berhasil. Tang Zichen benar-benar tidak mengatakan apa-apa. Mungkinkah ini adalah pemeliharaan dunia bawah, mengatur agar Tang Zichen memasuki jiwa soliter dan juga menerima misi penting. Jiwa yang kesepian. Ya, sekarang Great Martial Empire sedang melacak anggota organisasi Lonely Soul. Setelah ditemukan, musnahkan klan Yuan. Tang Zichen mendengus. Pangeran kecil, tolong biarkan aku pergi. Yuan Jie memohon.
Tang Zichen tertawa, biarkan kamu pergi, lalu kamu bisa pergi melapor dan menangkapku, lalu kamu bisa mendapatkan pujian, kan? Aku bersumpah tidak akan pernah, dan aku akan berterima kasih jika kamu membiarkanku pergi. Pergilah ke neraka bersamamu. Detik berikutnya, Tang Zichen menghancurkan tengkorak Yuan Jie. Tang Zichen hampir selesai dengan apa yang dia minta, jadi untuk menghindari ketahuan, dia harus menghabisinya. Setelah Tang Zichen membunuh Yuan Jie, dia segera meninggalkan tempat kejadian dan kembali ke penginapan. Apa yang kamu lakukan? Begitu Tang Zichen memasuki kamar penginapan, dia mendengar suara, dan pada saat yang sama, sebuah pedang diarahkan ke leher Tang Zichen. Tepatnya rumput kecil. Oh, rumput kecil, ini kedua kalinya kau mengacungkan pedang padaku. Aku bertanya padamu apa yang kamu lakukan. Kamu adalah bagian dari organisasi sekarang, dan aku harus tahu setiap gerakan yang kamu lakukan. Hahaha, kenapa aku harus memberitahumu, kata Tang Zichen. Karena aku tidak tahu apakah kamu akan mengkhianati organisasi. Mengkhianati organisasi, lucu, mengapa saya mengkhianati organisasi? Tang Zichen berkata dalam hatinya, aku seorang pangeran muda, jika klan Yuan tidak mengambil alih kerajaan bela diri agung, maka Tang Zichen akan dengan nyaman melayani sebagai kekaisaran Xuan Sun sekarang. Organisasi Jiwa Kesepian dulu sebuah organisasi bawah tanah dalam pikiran Tang Zichen, tetapi sekarang berbeda. Sekarang Tang Zichen merasa bahwa organisasi Jiwa Kesepian adalah rumahnya dan dia tidak akan pernah mengkhianatinya. Sebelumnya, Tang Zichen berpikir bahwa kontes pemilihan menantu Putri Yuanying, dengan santai bermain-main, tidak akan pernah menjadi menantu. Apakah rencana pertumpahan darah bisa berhasil atau tidak, Tang Zichen tidak peduli. Tapi sekarang, Tang Zichen bersumpah bahwa dia akan membantu Lonely Soul Organization menyelesaikan rencana pertumpahan darah bahkan jika itu mengorbankan nyawanya, dan memberikan pukulan berat bagi klan Yuan. Tentu saja, jika klan Yuan tidak mengambil alih kekaisaran, maka Tang Zichen tidak akan memiliki begitu banyak pengalaman legendaris, dan itu akan menjadi kehidupan yang sama sekali berbeda. Jangan katakan lagi dan aku akan membunuhmu. Little Grace mengancam. Tang Zichen langsung bergerak dan mengambil pedang dari Little Grace, lalu mendorong Little Cui ke dinding. Lalu Tang Zichen menekan Little Grace dengan tubuhnya dalam posisi yang terlihat ambigu. Tang Zichen tersenyum, gadis kecil, kamu benar-benar setia pada organisasi Jiwa Kesepian. Tapi itu bagus, jangan khawatir, aku juga setia pada organisasi Jiwa Kesepian. Kamu diam-diam pergi di tengah malam, aku tidak percaya kamu setia pada organisasi, kamu pasti agen rahasia dari Yuan Clan. Tang Zichen mendengus, kamu adalah agen yang menyamar, apakah kamu tahu seberapa besar kebencian yang aku miliki dengan klan Yuan? Bahkan jika aku tidak memasuki organisasi Jiwa Kesepian, aku masih akan berurusan dengan klan Yuan di masa depan. Little Grace melihat bahwa Tang Zichen tidak terlihat seperti berpura-pura dan berkata, apakah kamu serius? Omong kosong. Tang Zichen berkata, apakah aku harus memberitahumu siapa pangeran muda itu? Little Grace berkata, oke, aku percaya kamu sekali, jika kamu bertindak diam-diam lain kali, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Selesai, dan bersiap untuk terbang kembali ke kamarnya melalui jendela. Tunggu, Tang Zichen sedang sibuk. Apa lagi? Tang Zichen tertawa, ini tengah malam, jika kamu di sini, mengapa tidak tinggal dan melakukan kuiki? Nyahlah. Dengan tatapan tajam, rumput kecil dengan cepat terbang keluar jendela, seolah-olah dia takut Tang Zichen benar-benar akan melakukan sesuatu padanya, karena dia merasa bahwa Tang Zichen juga bukan orang biasa-biasa saja, dan dengan fakta bahwa Tang Zichen baru saja mengambil pedangnya, dia bisa melihat bahwa Tang Zichen juga seorang petarung yang sangat terampil. Hahaha.
Tang Zichen tertawa, dan benar-benar ingin menaklukkan wanita ini untuk melihat apakah dia masih berani terlihat dingin di depan Tang Zichen. Bersambung.